Selamat pagi, selamat berjumpa buat anak-anak sekalian. Hari ini kita kembali dipertemukan dalam satu kegiatan proses belajar dan mengajar. Kebersamaan ini seperti yang Bapak sampaikan hari Rabu 2 hari yang lalu dalam pembelajaran matematika tentang koordinat polar atau koordinat kutub dan koordinat kartesius, bahwa setelah pembelajaran ini hari Rabu hari ini kita akan kembali mengulang atau membahas soal-soal tentang materi pola dan barisan bilangan. Materi pola dan barisan bilangan ini merupakan materi yang pertama atau bab pertama, dan yang kedua adalah sistem koordinat. Dua bab telah kita selesaikan dan Bapak Guru memberikan latihan pembahasan materi pola dan barisan bilangan untuk hari ini, karena rencananya bahwa hari Rabu mendatang kita akan mengadakan ulangan harian untuk bab pertama, yaitu pembahasan soal materi pola dan barisan bilangan. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, seperti biasa Bapak Guru ingatkan kalian akan dan sudah mengabsen melalui WA grup di kelas masing-masing bersama wali-wali kelas. Dan sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, pagi hari ini Tuhan, kami datang menghampiri tata kudusan-Mu, mengucap syukur berterima kasih padamu atas anugerah dan kasih-Mu, nafas kehidupan terus masih kami miliki, kekuatan kesehatan juga masih kami miliki daripada-Mu. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu yang begitu agung bagi kami sekalian. Dan di hari baru ini kami telah siap untuk memulai proses pembelajaran kami dalam belajar matematika hari ini. Untuk itu Tuhan, berikan kami akal budi hikmat bahkan kepintaran sehingga kami boleh mengerti, memahami, dan kelak ya Tuhan, minggu depan kami akan mengaplikasikannya di dalam mengikuti ulangan harian untuk materi saat ini. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, dan kami siap untuk memulai proses pembelajaran hari ini. Beri kami konsentrasi yang baik, beri kami kesehatan yang baik, sehingga kami boleh melaksanakannya semuanya hanya seturut dengan nama surga. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami yang kami naikkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Ampuni salah dosa kami Tuhan, campur dengan kami. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, anak-anak sekalian, saat ini kita akan mempelajari latihan dan pembahasan soal materi pola dan barisan bilangan. Ya, ini data Bapak Guru, dan saya harap kalian sudah, harapan Bapak Guru kalian tetap beraktivitas dengan baik. Ya, pertama ini ada saya mengulang tentang materi pola dan barisan bilangan. Jadi ada pola bilangan persegi atau bilangan kuadrat yang rumus suku K-nya adalah N pangkat 2. Kemudian pola barisan segitiga, bentuknya ini rumusnya UN sama dengan N tambah UN kurang 1. Untuk pola bilangan persegi panjang, bentuk bangunnya seperti ini, dan rumus suku N-nya itu UN sama dengan N tambah N kurang 1. Pola bilangan segitiga Pascal, cukup gambar tulis 1, 1, 1. Setelah itu 1 di ujungnya, untuk dapat 2 ini 1 tambah 1, 2, 1. Bikin lagi ujungnya 1. Jadi kemudian untuk dapat 3, 1 tambah 2, 3. 2 tambah 1, 3. Ujungnya lagi 1. Bikin lagi 1. 1 tambah 3, 4. 3 tambah 3, 6. 3 tambah 1, 4, 1. Kalau bikin lagi ujungnya 1, 1 tambah 5. 4 tambah 6, 10. 6 tambah 4, 10. 4 tambah 1, 5. 1 ujungnya lagi.
Dan rumus suku ke n nya yaitu n sama dengan 2 pangkat n kurang 1. Juga ada pola bilangan ganjil, n sama dengan 2n kurang 1. Pola bilangan genap, un sama dengan 2 kali n. Pola bilangan Fibonacci 1, 3, 4, 7 diperoleh dari un sama dengan u kali un kurang 1 tambah un kurang 2. Lihat contohnya 4 buah bilangan berikut barisan 1, 3, 6, 10. Titik-titik adalah titik-titik. Jadi kita mau disuruh lengkapi yang titik-titik ini. Jadi ini adalah 1 ke 3, 3 ke 6, 6 ke 10. 1 ke 3 tambah 2, 3 ke 6 tambah 3, 6 ke 10 tambah 4. Berarti kalau 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 berarti tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8. Dia minta 4 buah bilangan berikutnya. Jadi 4 buah bilangan setelah 10 yaitu 10 tambah 5 15, 15 tambah 6 21, 21 tambah 7 28, 28 tambah 8 36. Jadi yang diminta 15 21 28 36. Jadi pilihan gandanya yaitu D. Kemudian dari pola bilangan juga sudah kita pelajari tentang barisan dan deret. Ada barisan aritmetika dan juga ada barisan geometri. Ini ya, saya berharap bahwa anak-anak sudah menghafal rumus-rumus yang ada. Untuk barisan aritmetika UN sama dengan U1 tambah N kurang 1 kali B. Ini untuk barisan aritmetika. Kemudian penjumlahan sukunya SN sama dengan N per 2 dikali U1 tambah UN, atau N sama dengan N per 2 kali 2 U1, U1 suku pertama tambah N kurang 1 kali B. Ya, kita lihat aplikasinya semua persamaan ini dalam mengaplikasikannya dalam soal-soal. Jadi ya, ada soal. Perhatikan pola bilangan berikut: 2, 100, 4, 95, 7, 10, 11, 85. Kalau kita lihat polanya ini, polanya cukup rancu. Tapi kita lihat dulu. Soalnya minta tentukan bilangan ke-9 dan ke-10 dari pola di atas. Kita lihat pembahasannya. Jika diperhatikan sebenarnya terdapat 2 buah pola bilangan yang selang-seling. Benar bahwa yang pertama yaitu 2 dengan 4, 4 dengan 7, 7 dengan 11, 11 dengan 1185, dan nanti 85 di sini. Ya, kita lihat dulu. 2 ke 4 itu tambah 2, 4 ke 7 tambah 3, 7 ke 11 tambah 4. Berarti setelah ini 11 tambah 5 itu sama dengan 16. Yang ini. Kemudian 100 ke 95 berarti turun 5, 95 ke 10 juga turun 5, 90 ke 85 juga turun 5. Berarti 85 ke sini turun 5 berarti 80. Jadi dia minta suku ke 9 itu 16, suku ke 10 itu adalah 80. Jadi caranya kita tidak boleh kaku, kita harus memperhatikan bagaimana polanya supaya kita bisa mengikutinya. Sekarang ada soal baru. Diketahui suku keempat dari suatu deret aritmetika adalah 24 dan suku ke-9 adalah 44. Jadi dia tentukan bahwa suku keempatnya 24, suku ke-9 itu adalah 44. Kita tidak dikasih suku pertama. Dia tanya suku ke-21 dari deret tersebut. Yang kita hafal bahwa rumus suku ke n untuk deret aritmetika adalah U1 atau A ditambah N kurang 1, maaf ada 1 di sini, kali B. Untuk suku keempat berarti U4 sama dengan A ditambah 4 kurang 1 kali B. 4 tadi dia bilang bahwa ini suku keempat adalah 24 ini. A
4 kurang 1 3 kali B 3B. Kita simpan persamaan pertama. Untuk suku ke-9 44, kita ganti 9 sama dengan A ditambah 9 kurang 1 kali B. 9 nya 44, A nya turun, 9 kurang 1 8 dikali B 8B. Ada dua persamaan. Yang persamaan pertama 24 sama dengan A ditambah 3B. Persamaan kedua adalah 44 sama dengan A tambah 8B. Kedua persamaan ini kita substitusi, kita masukkan, lihat, gabungkan ke dalam 44A tambah 8B. Yang persamaan pertama 24A tambah 3B. Nah, sekarang A nya mau dihilangkan, berarti kalau mau dihilangkan berarti kita harus kurang. Tanda kurang ini tidak selalu kurang, bisa saja positif, tergantung yang mana kita mau hilangkan. Sekarang yang dihilangkan ini adalah A, berarti supaya A nya hilang kita harus kurang begitu. Nah, jadi 4 kurang 4 20, 8 kurang 3B 5A 5B maaf. Jadi B saja sama dengan 20 dibagi 5, B nya 4. B nya itu adalah bedanya. Kemudian mau dicari untuk nilai A nya sekarang, suku pertamanya sembarang, boleh masuk di persamaan pertama, boleh masuk di persamaan kedua. Bapak guru mengambil persamaan kedua, 24 sama dengan A ditambah 3B. B tadi kita sudah dapat itu 4, kita ubah jadi 24 sama dengan A ditambah 3, B nya itu 4, ini sudah didapat, sehingga menjadi A sama dengan 24. 3 kali 4 12 sebelah kanan dipindahkan ke sana karena berpasangan dengan 24. Positif 12 pindah ke tempat menjadi negatif 12. 24 kurang 12 sama dengan 12. Suku pertamanya 12, bedanya 4. Pertanyaannya berapa suku ke-21? Rumusnya A atau suku pertama ditambah N kurang 1 kali B kali B. Berarti caranya bukan ini tambah ini kurang ini kali ini, enggak. Cara kerjanya dikurangi itu. 21 kurang 1 20. 20 kali 4 80. 12 tambah 80 sama dengan 92. Jadi suku ke-21 nilainya adalah 92. Contoh soal lain. Sebuah gedung bioskop, banyaknya kursi pada baris paling depan adalah 15 buah. Jadi suku pertamanya 15. Kita bawa dalam bahasa matematika. Jadi soal cerita ini kita ubah ke dalam bahasa matematika. Banyaknya kursi pada baris di belakangnya selalu lebih dari 3. Berarti kalau begitu bedanya 3. 15 di belakangnya menjadi 18, di belakangnya lagi jadi 21 dan seterusnya. Pertanyaannya, berapa banyak kursi pada baris ke-12? Kita lihat polanya, karena dia bertambah 3 jadi 15, tambah 3 18, 18 tambah 3 21, 21 tambah 3 24. Kita bisa menghitung tambah-tambah 3 terus, tetapi kita sudah diberikan rumus untuk dari aritmetika. Rumusnya adalah UN sama dengan A atau suku pertama ditambah N kurang 1 suku ke N dikali B, bedanya 3. Jadi suku ke-12 sama dengan 12 kurang 1 kali 3, 11 kali 3 33, tambah 15 berarti 48. Jadi pada baris ke-12 banyaknya kursi itu adalah 48 kursi. Rumus suku N dari bahasan bilangan ditentukan oleh UN sama dengan 8 dikurang 2N. Hasil dari U5 tambah U6 itu berapa kira-kira? Dia bilang UN sama dengan 8 kurang 2N. Kita masukkan U5. Berarti U5 sama dengan 8 dikurang 2 kali N atau 2 kali 5. 2 kali 5 10. 8 kurang 10 masih ada nilai negatif 2. Kemudian U6, 8 kurang 2 kali 6, negatif 2 kali 6 negatif 12. 8 kurang 12 negatif 4. Pertanyaannya
Berapa hasil penjumlahan U5 ditambah U6? Berarti U5 negatif 2, U6 nya adalah negatif 4. Jadi kalau dua tanda buat anak-anak sekalian, kita harus bikinkan dalam kurung. Jangan tulis negatif 2 tambah negatif 4. Harus pakai, kalau dua tandanya berarti ini harus pakai penutup buka dan penutup kurung. Jadi utangnya 2, ada lagi utangnya 4, berarti utangnya adalah 6. Soal yang lain. Diketahui suku N suatu barisan dinyatakan dengan UN sama dengan 5N tambah 4. Hitunglah hasil penjumlahan nilai suku ke-12 dan ke-14. Masih sama, kita masukkan karena kita sudah dikasih polanya, yaitu 5N tambah 4. Jadi kalau kita masukkan ke suku ke-12, berarti U12 sama dengan 5 kali 12 tambah 4. 5 kali 12 itu 60, ditambah 4 berarti 64. Untuk suku ke-14 itu jadi 5 kali 14 ditambah 4, karena N nya adalah 14. Kemudian dijumlahkan. U14 itu sama dengan 5 kali 14 70, hasilnya itu ditambah 4. Jadi U14 adalah 74. Sehingga untuk nilai U12 tambah U14 yaitu 64 ditambah 74 sama dengan 138. Ya. Berikut soal yang lain. Diketahui dua suku dari suatu barisan, nilai U suku 23 atau nilai suku ke-23 itu sama dengan 77, dan suku ke-77 adalah 23. Suku berapakah pada barisan tersebut yang bernilai 0? Kita lihat persamaannya ini adalah persamaan aritmetika. Jadi UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. UT misalnya DT, kita masukkan A ditambah N nya T, jadi T kurang 1 kali B. Kalau U23 sama dengan A ditambah 23 kurang 1 kali B. U23 dia bilang 77, masukkan A 23 kurang 1 22 kali B. Kita anggap ini persamaan 1. Untuk U77 itu sama dengan A ditambah 7 kurang 1 kali B. U77 itu 23 dibilang, berarti A ditambah 77 kurang 1 76 kali B dari 76B. Nilai A saja, berarti ini yang pindah ke sana menjadi 23, positif 76B itu menjadi 23 sama dengan 76B. Ini kita anggap persamaan yang kedua. Dua persamaan 77 sama dengan A ditambah 22B. Untuk persamaan kedua menjadi A sama dengan 23 kurang 7B, atau tetap kita tulis saja 23 sama dengan A ditambah 7B. Ya, kita lihat di substitusi persamaan 2 ke 1. 77 sama dengan A tambah 22B. Nilai A itu 23, 2 menjadi 7B, 76B ditambah 22B menjadi 54B. Ini negatif 76 ditambah 22, jadi menjadi 54B sama dengan 23 kurang 77. Kemudian bedanya adalah negatif 1. Jadi kita disubstitusi ke dalam persamaan 2. A sama dengan 23 kurang 76B. Nilai A itu sama dengan 23 kurang 76, B nya itu adalah negatif 1. Menjadi 23 negatif per negatif menjadi positif 26. Jadi nilai A suku pertama itu 99. Disubstitusi nilai A ke nilai B, jadi peroleh UT sama dengan A
dikali T kurang 1 kali B, nilai A nya 99 dan seterusnya. Berarti pada saat T sama dengan 0 itu berada di U yang ke 100 sama dengan 0. Jadi pertanyaannya, nilai apa yang dapatnya 0, yaitu pada saat nilainya sukunya ke 100. Kita lihat suatu deret geometri, deretnya begini: 1 kurang 2 tambah 4 kurang 8 tambah titik-titik. Tentukan jumlah 9 suku pertamanya. Ini baru 4, mau dijumlah, cari dulu sampai ke 9 baru dijumlahkan. Bagaimana itu? Lihat, suku pertamanya 1. Karena kita berbicara geometri, maka yang ada adalah rasio perbandingan suku 2 dibagi dengan suku 1. Itu adalah deret geometri untuk rasionya. Jadi negatif 2 per 1 itu akhirnya adalah negatif 2. Pertanyaannya, itu kan jumlah n suku pertamanya. Kita lihat bagaimana. Lihat rumus untuk deret geometri. Dibilang ini Sn sama dengan A dikali 1 kurang R pangkat 9 per 1 kurang R. Nilai A nya itu 1 ini. Kemudian nilai R nya itu adalah negatif 2. Jadi A nya 1 kali 1 kurang negatif 2 pangkat 9 per 1 kurang negatif 2 menjadi 1 kurang negatif 2 pangkat 9 adalah negatif 512. Negatif 512. Jadi 1 kurang negatif 512 menjadi 1 ditambah 512 menjadi 513 dibagi 3, itu didapatkan 179 untuk suku ke 9. Sehingga anak-anak sekalian, kita sudah mempelajari beberapa latihan soal untuk persiapan kalian mengikuti ulangan harian. Kemudian ada lagi, tentukan jumlah dari 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16 tambah 32 tambah 64 tambah 8. Kita mau disuruh jumlahkan Sn nya. Kita lihat, A sama dengan 2, R nya sama dengan 2, R nya lebih besar dari 1, N nya sama dengan 7. Jadi Sn sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Sn berarti N nya 7, menjadi S7 sama dengan A2 dikali R nya juga 2 pangkat 7 kurang 1. R nya 2, jadi penyebutnya menjadi 2 kurang 1, sehingga dapat adalah 1. Jadi 128 kurang 1 adalah 127 dikali 2 per 1. 2 kali 127 adalah 254. Ya, kepada anak-anak sekalian, bahwa hari Rabu minggu depan tanggal 19 Agustus 2020 kita akan mengadakan ulangan harian matematik melalui classroom tiap kelas dengan materi pola bilangan dan deret barisan. Demikian pembelajaran hari ini. Ingat bahwa pembelajaran hari ini merupakan pembelajaran yang terakhir untuk 2 bab.
bab pertama, yaitu pola bilangan dan barisan bilangan. Yang kedua adalah belajar tentang materi titik koordinat atau koordinat kutub dan koordinat kartesius. Jadi untuk hari Rabu minggu depan kita akan mengadakan ulangan harian, dan untuk itu Bapak Guru berharap 1 minggu ke depan ini tidak ada latihan soal atau tugas. Kalian diharapkan untuk dapat tetap mempersiapkan diri untuk mengikuti ulangan harian minggu depan. Untuk itu, Bapak, kalian anak-anak tetap menjaga kesehatan, selalu hidup mengikuti protokol kesehatan, yaitu rajin mencuci tangan, menggunakan air mengalir, dan tidak lupa menggunakan sabun. Kemudian yang kedua, jika kalian berada di luar rumah, kalian harus jaga jarak dan rajin menggunakan masker. Semoga kita semua terhindar dari serangan COVID-19, sehingga kita kembali tetap sehat, dan mudah-mudahan kita akan bertemu dalam tanggung jawab masing-masing untuk mengadakan proses belajar dan mengajar di sekolah. Sekian, salam sehat. Terima kasih.